Halo semuanya, perkenalkan nama saya Femia Cinta Aurel dengan NIM 25237521102, kelas 2D, jurusan akuntansi dengan prodi akuntansi sektor publik. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu tugas akuntansi sektor publik. Nah, judul materi yang akan saya bawakan yaitu kerangka konseptual akuntansi sektor publik, pengembangan, signifikansi, dan arti pentingnya bagi tata kelola keuangan publik yang transparan dan akuntabel. Mengapa kerangka konseptual itu penting? Kerangka konseptual adalah dasar teori dan pedoman umum yang digunakan dalam penyusunan standar akuntansi sektor publik. Kerangka ini membantu memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara konsisten, relevan, transparan, dan dapat dipahami oleh masyarakat. Yang pertama itu ada fondasi standar. Kerangka konseptual menjadi landasan utama dalam penyusunan standar akuntansi. Dengan adanya dasar yang jelas, setiap aturan akuntansi memiliki arah dan tujuan yang konsisten sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Yang kedua ada panduan praktik. Dalam praktiknya, tidak semua transaksi pemerintah diatur secara rinci dalam standar. Oleh karena itu, kerangka konseptual membantu akuntan menentukan perlakuan akuntansi yang paling tepat berdasarkan prinsip umum yang berlaku. Yang ketiga ada akuntabilitas publik. Laporan keuangan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kerangka konseptual membantu menciptakan laporan yang transparan, jujur, dan mudah dibandingkan antar periode maupun antar instansi. Yang terakhir ada harmonisasi global. Kerangka konseptual juga membantu menyelaraskan standar akuntansi nasional dengan standar internasional seperti IPSAS, sehingga kualitas laporan keuangan pemerintah menjadi lebih baik dan diakui secara global. Tujuan dan karakteristik akuntansi sektor publik. Tujuan utamanya ada 3, yaitu yang pertama, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan alokasi sumber daya publik. Yang kedua ada menunjukkan akuntabilitas atas pengelolaan dana masyarakat. Dan yang ketiga ada mendukung evaluasi kinerja entitas pemerintah. Sedangkan untuk karakteristik kualitatifnya ada 4, yaitu yang pertama relevan, artinya informasi harus berguna dan mampu memengaruhi pengambilan keputusan. Yang kedua, andal, informasi harus jujur, lengkap, dan bebas dari kesalahan material. Yang ketiga, dapat dibandingkan. Laporan keuangan harus memungkinkan perbandingan antar periode maupun antar entitas. Yang keempat, ada dapat dipahami, yaitu informasi harus disajikan dengan jelas sehingga mudah dipahami pengguna laporan. Selanjutnya, pengguna laporan keuangan sektor publik. Berbagai pemangku kepentingan memiliki kebutuhan informasi yang berbeda dari laporan keuangan pemerintah. Di sini ada 4, yaitu yang pertama, legislatif dan regulator. Menggunakan laporan keuangan untuk pengawasan anggaran dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Yang kedua, masyarakat dan wajib pajak. Memerlukan informasi untuk mengetahui bagaimana pemerintah menggunakan dana publik secara transparan. Yang ketiga, kreditor dan investor. Menggunakan laporan keuangan untuk menilai risiko fiskal dan kemampuan pemerintah memenuhi kewajibannya. Yang terakhir, auditor dan akademisi. Memanfaatkan laporan keuangan untuk evaluasi, penelitian, dan pengembangan kebijakan publik. Unsur-unsur laporan keuangan sektor publik. Di sini ada 6, yaitu aset, kewajiban, ekuitas atau net aset neto, pendapatan, belanja, dan arus kas. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu aset. Aset itu merupakan sumber daya yang dimiliki pemerintah dan memberikan manfaat ekonomi atau sosial di masa depan. Kewajiban itu utang atau tanggung jawab pemerintah yang harus diselesaikan di masa mendatang. Yang ketiga, ekuitas atau aset neto. Selisih antara aset dan kewajiban yang menunjukkan kekayaan bersih pemerintah. Pendapatan, semua penerimaan yang menambah aset neto pemerintahan. Belanja, pengeluaran pemerintah untuk menjalankan pelayanan publik dan pembangunan.
Arus kas, aliran masuk dan keluar kas yang menunjukkan kondisi likuiditas pemerintah. Neraca kekuatan. Keenam unsur ini membentuk gambaran untuk posisi keuangan dan kinerja entitas pemerintah, berbeda dari sektor swasta karena menekankan akuntabilitas bukan profitabilitas. Standar IPSAS mengadopsi basis akrual penuh untuk mencerminkan seluruh unsur secara komprehensif. Pengakuan dan pengukuran. Yang pertama, kriteria pengakuan. Suatu unsur laporan keuangan dapat diakui apabila memiliki manfaat ekonomi di masa depan dan nilainya dapat diukur secara andal. Yang kedua, basis pengukuran. Pengukuran dapat menggunakan biaya historis, nilai wajar, nilai realisasi bersih, atau nilai kini sesuai kebutuhan pelaporan. Yang terakhir, basis akuntansi. Pemerintah mulai beralih dari basis kas menuju basis akrual agar kondisi ekonomi dapat digambarkan secara lengkap dan realistis. Asumsi dasar dan kendala kualitatif. Yang pertama, asumsi dasar, kelangsungan usaha. Pemerintah diasumsikan akan terus beroperasi dalam jangka panjang. Entitas pelaporan, setiap entitas pemerintah memiliki batas pelaporan yang jelas. Periodisitas laporan keuangan disusun secara berkala agar dapat dibandingkan dari waktu ke waktu. Tepat waktu, informasi harus bersedia sebelum kehilangan relevansinya. Yang kedua yaitu kendala kualitatif. Tepat waktu. Informasi harus bersedia sebelum kehilangan relevansinya. Materialitas, informasi penting yang mengaruhi keputusan wajib diungkapkan. Keseimbangan biaya manfaat informasi harus lebih besar daripada biaya penyusunannya. Asumsi dasar dan kendala kualitatif membantu menjaga kualitas laporan keuangan sektor publik. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, laporan keuangan dapat menjadi lebih relevan, efisien, dan bermanfaat bagi para pengguna informasi. Peran kerangka konseptual dalam standar akuntansi. Kerangka konseptual berfungsi sebagai pedoman utama dalam pengembangan standar akuntansi sektor publik. Kerangka ini membantu menjelaskan hubungan antara tujuan pelaporan keuangan, standar akuntansi, kebijakan akuntansi, dan laporan keuangan yang dihasilkan. Yang pertama, kerangka konseptual menjadi dasar filosofi dan prinsip utama dalam akuntansi sektor publik. Yang kedua, standar akuntansi berisi aturan teknis yang digunakan dalam proses pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan. Yang ketiga, kebijakan akuntansi merupakan pilihan metode atau prosedur yang digunakan entitas dalam menerapkan standar akuntansi. Yang keempat, laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pihak berkepentingan. Tantangan implementasi. Yang pertama, transisi basis akuntansi. Perubahan dari basis kas menuju basis akrual membutuhkan penyesuaian besar dalam sistem pencatatan, teknologi informasi, dan prosedur pelaporan keuangan pemerintah. Yang kedua, kapasitas SDM. Masih banyak aparatur pemerintah yang belum sepenuhnya memahami penerapan standar akuntansi berbasis akrual. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kompetensi menjadi sangat penting. Yang ketiga, resistensi birokrasi. Perubahan sistem seringkali menghadapi hambatan dari birokrasi karena adanya kebiasaan lama, kurangnya komitmen, atau ketidaksiapan menghadapi reformasi pelaporan keuangan. Yang terakhir, harmonisasi standar. Penerapan IPSAS harus disesuaikan dengan kondisi, regulasi, dan kebutuhan nasional tanpa menghilangkan substansi standar internasional tersebut. Implementasi standar akuntansi sektor publik bukanlah hal yang mudah karena membutuhkan perubahan sistem, peningkatan kualitas SDM, dan komitmen pemerintah. Namun, jika tantangan tersebut dapat diatasi dengan baik, maka kualitas laporan keuangan pemerintah akan semakin transparan, akuntabel, dan terpercaya. Kesimpulan, kerangka konseptual bukan sekedar dokumen teknis. Ini adalah fondasi kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Tanpa kerangka konseptual yang kuat, standar akuntansi sektor publik kehilangan arah dan legitimasinya.
Terima kasih.